di sini kita akan mempelajari tentang sistem pencernaan. Nah, sebelum kita akan lanjut ke materi, ada baiknya kita harus mengikuti protokol kesehatan, di mana yang pertama, kalian harus rajin cuci tangan, social distancing, dan tetap memakai masker kemanapun kalian pergi. Baik, untuk tujuan pembelajaran kita hari ini, yang pertama, itu kalian bisa mengidentifikasi struktur dan fungsi dari alat-alat pencernaan makanan. Nah, untuk yang kedua, kalian bisa menjelaskan bagaimana proses dari sistem pencernaan pada manusia. Nah, dan yang ketiga, kalian bisa mengetahui kelainan apa saja yang ada pada sistem pencernaan. Baik anak-anak, sekarang kita akan masuk ke sistem pencernaan. Yang materi pertama yang akan kita bahas adalah alat pencernaan makanan yang terdiri dari dua. Yang pertama adalah saluran pencernaan makanan dan yang kedua adalah kelenjar pencernaan. Di mana alat-alat utama dari sistem pencernaan itu ada mulut, esofagus, lambung, usus halus, usus besar, dan yang terakhir anus. Untuk alat tambahan yang ada pada sistem pencernaan itu ada gigi, lidah, dan kelenjar. Materi yang pertama akan kita bahas untuk hari ini itu ada mulut, di mana mulut itu merupakan suatu rongga yang dibatasi oleh rahang atas dan bawah serta langit-langit. Dinding dalamnya dilapisi oleh sel-sel epitel pipih berlapis yang memproduksi lendir untuk melindunginya. Di mulut itu terdapat gigi, di mana untuk gigi dewasa dan gigi anak-anak itu terdapat gigi seri, gigi taring, gigi geraham. Dan untuk tambahan untuk gigi dewasa itu ada gigi geraham permanen. Nah, di sini untuk fungsi gigi itu merupakan fungsinya itu adalah untuk merobek, memotong, dan menggiling makanan sehingga berubah bentuk menjadi bolus-bolus kecil. Nah, selain ada gigi, di mulut juga terdapat lidah. Untuk fungsi lidah bisa kalian cermati di slide samping ini. Untuk selanjutnya, ada esofagus atau kerongkongan, di mana dalam sistem pencernaan, kerongkongan ini berfungsi untuk meremas-remas atau sering kita dengar dengan gerakan peristaltik, di mana fungsinya itu adalah untuk membantu makanan agar menuju ke lambung secara cepat. Untuk selanjutnya, itu ada lambung, di mana lambung itu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada kardia, di mana bagian lambung ini itu yang paling dekat dengan kerongkongan, itu dia ada di sini, kardia. Lalu selanjutnya ada fundus, di mana fundus ini adalah bagian lambung tengah, dindingnya tersusun oleh otot-otot polos yang tersusun melingkar membentuk lekukan-lekukan. Dan yang terakhir adalah pilorus. Pilorus itu adalah bagian lambung yang dekat dengan usus halus dan terdapat klep yang disebut dengan klep pilori yang berfungsi untuk menjaga makanan dari usus agar tidak kembali ke lambung. Setelah lambung itu ada usus halus. Usus halus dibagi menjadi 3. Yang pertama ada duodenum atau sering kita sebut dengan usus 12 jari. Dan yang kedua ada jejunum atau usus kosong. Dan yang terakhir ada ileum atau usus penyerapan. Yang paling pertama akan kita bahas untuk hari ini adalah duodenum atau usus jari. Duodenum itu yang berbatasan dengan lambung pada ujung pilorus. Nah, pada bagian ini merupakan tempat bermuaranya kelenjar-kelenjar pencernaan, di mana itu yang pertama ada kelenjar pencernaan di hati, yang dia menghasilkan getah empedu dan mengandung garam empedu yang berfungsi mengubah lemak menjadi bentuk emulsi agar dapat dicerna oleh enzim lipase. Nah, selanjutnya ada kelenjar pencernaan yang ada di pankreas, di mana kelenjar ini berfungsi untuk sebagai kelenjar endokrin dan kelenjar eksokrin. Selanjutnya ada kelenjar Brunner yang menghasilkan hormon sekretin yang merangsang
kelenjar Lieberkühn untuk menghasilkan getah usus yang berisi tripsinogen dan enterokinase. Nah, itu untuk duodenum. Kita akan ke jejunum. Jejunum ini merupakan bagian dari usus halus yang berfungsi untuk menyelesaikan pencernaan yang belum diselesaikan oleh duodenum. Selanjutnya akan ke ileum. Ileum itu adalah bagian dari usus halus di mana merupakan tempat terjadinya absorpsi zat makanan yang telah berbentuk atau terbentuk monomer-monomer untuk dibawa ke seluruh tubuh dengan melewati hati. Nah, kapiler-kapiler darah yang akan mengabsorpsi zat makanan tersebut masuk ke area vilusnya. Selanjutnya ada kolon atau usus besar. Nah, pada kolon banyak hidup mikroorganisme seperti Escherichia coli yang merupakan proses fermentasi sisa-sisa pencernaan sehingga terbentuk feses, vitamin K dan vitamin B. Selain fermentasi, juga terjadi penyerapan kembali atau reabsorpsi beberapa senyawa yang masih berguna bagi tubuh, misalnya air, bilirubin, dan hematin. Nah, untuk anus, dan yang terakhir itu ada anus. Anus itu tersusun atas otot-otot polos yang berbentuk sfinkter dan dapat berkembang membesar sesuai dengan kebutuhan. Proses pelepasan feses disebut dengan defekasi. Nah, yang terakhir kita akan membahas tentang kelainan. Kelainan apa saja sih yang ada di sistem pencernaan? Nah, yang pertama, kelainan karena defisiensi atau kekurangan zat makanan. Yang pertama ada anemia gizi, di mana anemia gizi ini adalah kekurangan darah karena kekurangan zat makanan. Lalu yang kedua ada rakitis, dan yang ketiga ada xerophthalmia atau defisiensi vitamin A, dan yang terakhir yang kita sering rasakan itu adalah sariawan, di mana sariawan ini diakibatkan karena defisiensi vitamin C. Nah, kalau untuk kelainan proses pencernaan makanan itu kita salah satunya ada kolik, di mana kolik itu adalah keadaan lambung yang terlalu penuh sehingga dinding lambungnya tidak dapat berkontraksi lagi. Lalu yang kedua ada radang usus, di mana dinding ususnya itu mengalami luka karena infeksi, bisa infeksi bakteri maupun infeksi karena ada luka di usus. Lalu yang terakhir adalah ada radang usus buntu atau radang pada appendix. Nah, sekian dari pemaparan materi untuk kali ini. Terima kasih. Baik, untuk kesimpulan pada pembelajaran kali ini, kita bisa mengetahui yang pertama untuk alat pencernaan itu ada mulut, esofagus, lambung atau ventriculus, intestinum atau usus halus, dan kolon atau usus besar. Jadi untuk proses pencernaan ini ada dua. Yang pertama proses mekanik, yaitu proses di mana dia menggunakan alat, dan yang kedua itu adalah proses kimiawi, di mana yang membantu untuk proses kimiawi ini adalah enzim. Nah, untuk yang terakhir, untuk kesimpulan yang terakhir, kita bisa mengetahui penyakit-penyakit yang ada di sistem pencernaan itu salah satunya adalah anemia gizi, di mana seseorang itu mengalami kekurangan gizi. Baik, sekian dari video pembelajaran kita hari ini. Semoga kalian dalam keadaan baik-baik saja, tetap ikuti protokol kesehatan agar kita terhindar dari COVID-19. Di mana pertama kalian harus tetap mencuci tangan, memakai masker, dan tetap jaga jarak. Ibu akhiri pembelajaran kita hari ini dengan Parama Santi. Om Santi, Santi, Santi Om. Sampai berjumpa di video berikutnya.